Ya, ini ruangan dapur paling pojok atau ujung di rumah gua. Ini dapur paling belakang, tuh ada kamar mandinya. Jadi kalau keluar dari pintu dapur ini ke samping yang lorong sebelah kiri rumah gua. Itu gue ngedengerin semua, kayak ada yang aktivitas pokoknya, makan, mandi, ada yang mainin piring, udah. Nah, setelah surah mau mendekati azan subuh, itu dia kayak keluar lagi bang. Cuman nggak beramai-ramai. Kalau yang keluar itu kayak tapakan sendiri orang. Tapi ketika dia udah mendekati mau azan subuh, dia keluar nih sendiri, tapi nggak geroyokan, nggak. Tuh, satu orang doang. Udah ngobrol tuh, udah. Nah, gue disuruh nih mancing gue, dia ambil buat ngaduk sambal kan. Dia ambil sendok, dia ke dapur. Mau ke dapur nih. Nah, pas gue ke dapur, gue kayak ngeliat, jadi kan gue kayak noleh gini ya, gue ngambil sendok. Nggak lama gue noleh gini, gue ngeliat ncing gue kayak ke dapur. Gue pikir kan ncing gue mau nyalain air, kan air gue kan masih dicolok gitu ya mesinnya ya. Gue pikir ncing gue nih ke dapur, gue panggil cing, nah agak nyautin. Gue ke dapur tuh, gue liatin, lah kagak ada orang. Buset. Langsung gue lari tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gue sudah kehadiran narasumber yang pastinya narasumber gue mempunyai pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue akan menceritakan pengalamannya ketika 8 tahun tinggal di rumah nenek. Rumah itu angker dan bener-bener serem banget nih cerita. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah Bang Aris. Bang Aris, Halo, kita ketemu lagi Bang Aris. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Aris? Kabar sehat Bang Irman. Bang Aris, gimana nih? Dimensi mistik, alhamdulillah sehat Bang Aris. Oke, Bang Aris ini udah beberapa kali cerita di sini dan ceritanya udah pasti gokil banget Bang Aris. Oke, kesibukan sekarang apa Bang? Konten-konten aja Bang. Masih konten ya? Oke, buat teman-teman nih yang belum kenal sama Bang Aris, tapi kayaknya udah kenal semua sih Bang. Yang belum kenal aja ya. Nah, buat yang belum kenal sama Bang Aris ini konten kreator dari channel Dimensi Mistik. Nah, di situ juga Bang Aris ngundang narasumber buat berbagi pengalaman horor ya Bang ya. Siap. Nggak kalah epic dah, pokoknya cerita-cerita di Dimensi Mistik. Setelah nonton video ini, teman-teman wajib banget yang mampir ke channelnya Bang Aris di Dimensi Mistik. Oke, Bang Aris. Yap. Di sini lu mau berbagi pengalaman, tadi kita ngobrol di depan nih tentang lu tinggal di rumah angker selama 8 tahun Bang. Iya. Sampai saat ini bahkan ya? Sampai saat ini gue masih tinggal. Udah 8 tahun tuh? Selama 8 tahun. Selama sejak nenek gue meninggal ya. Jadi awalnya ini rumah nenek gue nih. Nah gue setelah nenek gue meninggal tahun 2014, gue tinggalin lah sama keluarga gue. Nah dari awal gue tempatin emang udah horornya udah berasa. Sampai gue tuh buat ke dapur aja takut Bang. Sekarang-karang gini? Iya. Rumah lu yang pernah gue main gitu kan? Iya betul itu. Oke, gue juga punya pengalaman, maksudnya di rumah Bang Aris. Di sekarang-karang ini gue udah pernah main ke sana. Memang show banget sih. Hawanya beda ya? Iya, hawanya beda. Oke, berarti banyak juga cerita horor di situ. Banyak banget. Salah satunya Bang, kejadian horor apa Bang? Kejadian horornya yang ya belum lama ya, abang gue ngeliat ada yang nyerupain gue. Masuk ke kamar mandi. Tapi bukan lu? Sedangkan dia ngeliat gue lagi ngedit di depan. Saya belum diceritain itu. Iya. Oke Bang Aris, tapi tahan dulu Bang Aris ya. Sebelum masuk ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend atau lainnya yang berbau misteri dan mau diundang seperti Bang Aris ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Sepertinya tidak berlama-lama lagi, simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Oke Bang Aris, di video ini juga ada dokumentasinya, lo ngirimin ke gue ya? Iya, nanti gue kirimin dokumen-dokumennya. Ini cerita ada dokumentasinya nih. Gokil. Oke Bang Aris, cerita dari pertama kayak gimana Bang?
Jadi kalau gue cerita dari awalnya nih, awal banget nih nenek gue beli rumah itu tahun 1990 bang. Dari gusuran rumah, iya dari gusuran rumah di Bendungan Hilir, Ben Hill. Digusur, pindahlah ke Tanjung Barat Pasar Minggu ini Jakarta Selatan. Dibelilah tahun 90 dengan harga 30 juta. Masih murah ya? Masih murah banget dengan kisaran luas tanah 230 kan lumayan. Oke, DKI ya. Belilah tahun 90 bulan Agustus tepatnya nih. Tapi berselang 3 bulan atau 4 bulan kakek gue meninggal. Tepatnya pas malam 17-an kakek gue meninggal habis masang bendera yang di tiang-tiang itu kan di pagar. Nah akhirnya kan nenek gue sama tante gue nih paling bontot, adik nyokap gue yang paling bontot tinggal berdua aja nih di rumah itu, karena kan yang lain udah pada berkeluarga nih, kakak-kakaknya. Nah akhirnya kan mau gak mau dia yang nemenin kan nenek gue. Tinggallah dia berdua itu di rumah itu. Dan kalau dengar dari cerita nenek gue atau mak gue ini, dibeli udah rumah jadi bang, bekas rumah orang lah zaman dulunya. Jadi sama sekali bangunannya nggak ada yang dirubah sama sekali. Si asli model-modelnya nggak ada, paling cuma ditambah sekitar bagian depan aja tuh, yang ruang tamu yang paling besar itu aja. Tadinya kan itu kan los gitu ya buat garasi mobil. Akhirnya dibangun tuh tahun 2000, belum lama sih tahun 2000 dibangun. Nah jadi kan nenek gue ini sama adek nyokap gue ini, yang si tante gue lah ya gue panggilnya ya, Cing Elis ya, dia tinggal berdua. Tapi kadang-kadang dia kalau ke rumah ponakan nenek gue misalkan kayak ke Kalibata, Cengkareng, kemana gitu ya, itu rumah 2 minggu, seminggu kosong bang. Lampu semua pada dimatiin, paling kamar sama kamar mandi yang dinyalain, semua lampu tuh kosong. Nah jadi ketika itu gue waktu SMP ya, kebetulan emang rumah gue kan, jadi rumah nenek gue nih yang gue tempatin sekarang RT 9. Waktu itu rumah gue RT 10. Karena berdekatan gue mikir pengen nginep lah, pengen tinggal, karena kan banyak ada kamar yang kosong tuh. Ada kamar-kamar yang kosong. Terus gue bilang sama nyokap gue, mak tinggal di rumah Nyanya jadi gue manggil Nyanya ya, Betawi bang ya, nenek ya. Terus kata nyokap gue, oh ya udah tinggal aja sono, kalau misalkan emang nggak betah pulang aja, yang tinggal jalan kaki gitu kan. Nah datanglah nih gue datang pertama kali tuh, gue maksudnya tinggal lah di rumah nenek gue ini. Setelah gue tinggal kan gue dikasih kamar tuh Riz, lu kata tante gue, Riz tuh kamar lu yang deket yang keluar ada toilet tuh di situ tuh, lu udah pernah ngeliat lah pasti dah ya kan di situ. Ya udah, nah malam nih jam 11 emang udah pada tidur lah, udah nggak ada kehidupan. Maksudnya nenek gue sama tante gue ini emang udah pada masuk kamar. Ya udah gue ikut masuk kamar tuh. Cuman gue belum merem-merem banget ya bang. Kan jadi kamar gue ini kan bersampingan sama tante gue. Di belakangnya tuh dapur yang buat ngetek tuh, ya kan? Studio lu tuh? Iya, yang gue jadiin studio sekarang. Itu gue denger suara kayak keran ngerucuk kan sih. Kayak ada yang buka. Ini gue pancing gue mikir gitu ya. Cuman gue dengerin lagi, mati. Ntar keluar lagi bang, air yang ngerucuk lagi. Wah gue penasaran kan, gue keluar karena gue bersebelahan, gue ke kamar tante gue kan. Cing Alis, Cing dengar suara air nggak? Suara air dari mana? Itu dapur belakang, gue bilang gitu kan. Emang itu pintu dapur selalu ditutup bang, masih zaman dari nenek gue masih hidup, masih ada gitu nempatin, emang ditutup. Jadi ya dibilang iseng banget lah, karena udah nggak digunain. Udah nggak digunain banget. Nggak ada, udah ngosong dengerin jahil. Tante gue cuma ngomong gitu ya, jahil apa ya, udah di rumah Nyanya aja yuk. Akhirnya gue bertiga tidur di kamar nenek gue ini. Gue pindah, udah kita tidur sama Nyanya aja yuk gitu kan. Ya udah gue pindah tuh. Nah pas gue lagi pindah itu, gue nggak pernah langsung tidur nih bang. Gue ngobrol nih, nenek gue ngoceh aja gini. Nah tiba-tiba lampu mati nih bang. Trep, lampu kamar nenek gue doang nih. Trep, tapi lampu depan nggak pernah mati. Kan jadi di kamar nenek gue itu ada kaca, jadi kaca yang nggak ketutup ya, jadi kelihatan tuh area depan gitu kan. Nah nenek gue ini namanya nenek ya, mau maaf ya, cerewet lah, lis lilin gitu kan. Gue udah pegangan nenek gue aja kan, Cing apa ini, lis lilin, udahnya diem ya. Tante gue ngomong gitu, udah diem ya, bukan gitu kan ya. Gue diem tuh di kamar, gue pada tiduran. Nggak lama bang, itu air wastafel itu nyala sendiri. Tapi kencang ya, nyalanya kencang, keluar kencang gitu ngucurnya. Nah nenek gue cerewet lagi nih, ngoceh lagi, Lesus itu matiin wastafel, bukan kitanya, udah diem aja gitu kan. Gue anjing gue juga nggak berani keluar nih, karena kan pintu ditutup kan, pintu kamar nenek gue. Jadi akhirnya gue pada pegangan tuh, gue pelukan tuh,
ke nenek gue, nya udah diemnya. Gue juga berusaha untuk nenek gue biar diem nih, soalnya ngoceh mulu bang. Sedangkan air masih nyala, lah kan merindingnya kayak apa. Gue udah mencekam banget lah. Diem, nah nggak lama air wastafel itu mati, itu nyala lampu. Serep kan berhenti tuh air wastafel, lampu langsung nyala stop. Gue langsung nanya nih sama tante gue, cing, kok begini rumahnya ya? Gue bilang gitu, kok angker banget, bekas apaan sih? Gue ngomong gitu. Udah, diomongnya besok aja, kata tante gue gitu. Ngobrol udah akhirnya ampe subuh nggak ada yang pada tidur. Karena gue udah mikir itu, nenek gue udah mikir, ngoceh aja, lu tadi begini. Gue nggak ngerti lah ngomongin hal-hal kayak gitu loh pokoknya. Udahlah, udah siang lah tuh. Siang, ya aktivitas sih biasa aja, maksudnya gue nggak ngalamin horor di siang hari, belum ngalamin kejadian horor. Nah kembali nih malamnya ini, jadi setiap abis ya lah sebelum maghrib lah, jadi ini semua pintu ini udah dikunci nih sama tante gue, karena udah nggak ada yang bakal keluar kan gitu kan, gue di dalam semua kan, dikunci-kunciin semua. Udah tuh, nah abis isya gue nonton TV nih sama nenek gue aja berdua bang. Tante gue di kamarnya kan lagi nonton sinetron lah. Posisinya sini TV, ruangan TV, nenek gue di depannya. Nah gue nyender di yang ruangan buat masuk tuh. Oke. Lo tau kan yang buat masuk ke dalam, yang ada tiang. Nah gue nyender di situ. Jadi kan muka gue nih, mata gue berhadapan bisa ngeliat ke pintu nih, yang ruangan kedua, ruang keluarga. Itu pintu kebuka bang. Sumpah benar, pintu kebuka sendiri. Ininya belok sendiri nih. Set, kayak ada yang nekuk gitu. Gagangnya. Iya, set. Gue ngeliatin dulu bang. Lah, pintu apa itu? Langsung gue lari. Gue langsung ke nenek gue, merinding asli bener. Gue langsung ke nenek gue. Pintu ngapanya kebuka sendiri? Les. Nenek gue juga langsung manggil tante gue kan. Les, pintu les kebuka, tutup tuh gitu kan. Ya, itu siapanya? Agak kan tadi udah kunci sama Cinggal sih, gue bilang gitu kan. Paling setan, nenek gue ngomong gitu bang. Udah biasa itu kan. Wah, gue pegangan aja, udah kencing gue langsung ke depan kan tuh, gue ngikutin tuh kencing gue. Dikunci kencing gue, ditutup lagi. Udah jangan kayak gini gitu kan, udah jangan ganggu gitu kan, ditutup, dikunci lagi kan. Gue juga akhirnya nggak berani tidur nih. Terus kata kencing gue, udah tidur masing-masing aja, udah tidur masuk kamar, udah nggak ada yang nonton TV gitu kan, TV dimatiin tuh. Masuk lah di kamar, ya lah masih jam berapa, paling 8:30 masih sore. Masuk lah tuh gue akhirnya, abis ngobrol-ngobrol di ruang TV, gue pada masuk kamar masing-masing. Nah, gue pas di kamar gue ini, gue kayak ngelihat kan ada ruangan kayak, bukan ruangan ya, kayak meja rias gitu bang, di kamar yang gue tempatin ini. Nggak tahu meja rias bekas tante gue atau siapa lah. Jadi ada meja rias, di atasnya tuh ada make up gitulah, cermin gitu, karena langsung ada cerminnya gitu kan. Gue mandangin aja, gue liatin, gue nggak bisa tidur kan. Nah itu goyang bang. Benda-bendanya jadi kayak pada goyang gitu kan. Gue mikir apa gempa ya. Cuma gue langsung keluar tuh. Gue langsung nyamperin ke kamar tante gue. Cingales. Apalagi dek? Kan gue dipanggil dede kan. Apalagi dek? Itu kok pada goyang ya, bener ya, di atas meja rias. Gue bilang gitu kan. Nyamperin nih cing gue sama gue. Gue liat gak pada goyang. Gue bilang gini kan, masa iya gempa? Lu ngerasain kagak gempa gitu kan. Kalau gempa warga udah pada keluar nih, tetangga gitu kan, poyoyo gitu kan. Gue liatin. Nah pas nggak lama gue abis ngomong gitu, gue bareng-bareng mau noleh nih, itu goyang lagi bang. Bendanya tuh pada goyang sendiri, tapi nggak pada berjatuhan, cuman pada kayak ada yang gerakin dulu sih, kayak ada yang nyenggol mejanya gitu, gitu. Wah udah, gue bilang sama encing gue, udah tidur di kamarnya aja dah. Akhirnya gue tidur lagi tuh bertiga. Encing gue juga, tante gue ini juga takut ya kan. Lalu kita tidur lagi bertiga, tiduran nih gue. Itu gue sepanjang di kamar nenek gue ngobrol aja. Maksudnya gue nanya-nanya kan, gue bilang, cing, tadi lu beli rumah apa sih gitu kan. Rumah jadi, namanya Pak Arif dulunya, sebelum nenek gue tempatin kan orang. Terus gue bilang gini, ini kok bisa begini, lu sih ditinggalin mulu, gue bilang gitu kan. Lu sih ditinggalin mulu, cing, gue bilang gitu kan. Nggak tahu nih jadi kok jadi kayak begininya. Cerita tuh tante gue, kok jadi begininya, nih jual aja. Sebenarnya udah direncanain untuk dijual bang. Udah lama banget kan tadinya kan, udah direncanain buat dijual. Udah begitu gue bilang, besok nginep Arman nginep sini gue bilang gitu kan, abang gua. Oh bang Arman. Iya, besok nginep Arman nginep sini. Ya udah abang lu suruh nginep sini aja nemenin gitu kan. Udah pagi lah tuh, singkat cerita pagi gue pulang dulu nih ke rumah, balik sekolah gue balik ke rumah nih. Gue ngomong sama Arman, man nginep rumahnya ntar malam, gue bilang gitu kan. Emang apa sih lo, udah nginep aja rumahnya, gue bilang gitu kan. Nginep lah tuh gue, nginep. Singkat ceritanya lagi malam lah nih ya, udah malam gue nonton TV nih. TV lah, gue nonton TV, gue bertiga, Arman, tante gue, sama gue. Lagi gue nonton jeda iklan nih.
Ingat banget gue iklannya tuh waktu itu iklan kuis lah, lagi kuis. Perannya Dik Doang sama Ucok Baba. Iklan kuis motor. Iya. Ingat banget gue. Gue lagi nonton TV. Lah gue enggak nih. Kok ada pocong ya? Hah? Di sebelah pojok yang Ucok Baba itu ada pocong. Di TV tapi. Di TV. Di TV bang. Jadi pas lagi iklan lagi berjalan itu biasa tuh ada pocong di pojok-pojokan itu lagi begini aja nih. Posisinya lagi goyang-goyang gitu. Gue bilang gini ya, lah cing. Gue bilang gitu kan, man. Nah, encing gue sama tante gue ini fokus juga nih ngeliatin. Gue merinding dah. Jadi gue langsung pada ngeliatin nih, fokus ke TV itu kan. Apaan tuh pocong? Nah, gue pada nengok begini kan, pada ngeliatin. Itu nggak ada bang. Akhirnya kata encing gue, udah matiin. Dimatiin tuh TV sama encing gue. Pindah masuk kamar. Gue nggak berani lah masuk kamar. Gue akhirnya gue tidur lagi lah di kamar nenek gue. Jadi buat persinggahan kalau ketakutan gue ke kamar nenek gue kan. Nenek gue tidur, ada apaan sih pada berisik banget. Ya masa pocong ya gitu kan. Encing gue ngadu nih tante gue. Ya ada pocong yang di TV gini gitu. Udah akhirnya gue ditutup pintu. Nah pas gue lagi ngobrol itu kejadian lagi bang, mati tapi keseluruhan ya. Oke. Itu lampu mati keseluruhan tuh, depan semua mati. Nah nenek gue lagi apaan, cerewet. Lis lilin lah. Encing gue kan takut keluar, lewatin pintu dulu kan ke depan buat ngambil di bupet itu kan emang ada lilin. Udah bukannya ini bukan udahnya baca yang hanya bisa. Itu gue inget banget tante gue ngomong kayak gitu. Akhirnya mereka pada baca tuh. Nah nggak lama kemudian akhirnya tuh suara lagi bang. Oke. Jadi sumbernya ini dari dapur, pokoknya dari tempat masak sampai ke dapur yang jadi gudang itulah. Itu pokoknya menurut gue sih udah horor banget lah. Bunyi lagi air keran itu dari wastafel. Lis matiin. Udah tuh nenek gue, tante gue bilang, "Ya udahnya itu bukan kita. Itu bukan setan." Gitu kan. Gimana tuh akhirnya nenek gue mancing gue ambil wudhu nih. Ambil wudhu, mereka sambil baca-baca doa lah. Nah, mereka sambil baca-baca doa ini nggak lama kemudian gue nggak ngerti lah itu mau dipercaya atau enggak ya. Tapi ini mobilnya nyata. Jadi nggak lama gue pada diem, sunyi tuh, hening. Itu pintu kayak ada yang buka bang. Pintu paling depan nih, ruangan paling depan. Itu ruang tamu paling depan kayak ada yang buka. Tante gue ngomong gini ya. Terus nenek gue bilang gini, Lis, ada yang masuk, udah diamnya. Sampai dibuka gini kan, nenek gue sampai jangan ngomong lagi gitu kan, emang mencekam banget bang. Jadi kayak ada orang jalan, tuk pelan-pelan gitu, dia masuk nih ke dapur. Nah kenapa gue bilang dia masuk ke dapur? Di dapur itu kayak ada yang masak. Oke. Pokoknya kayak rame lah. Ada aktivitas gitu. Rame makhluknya, para makhluk lah kalau menurut gue. Jadi ada yang makan, suara piring nih klontang, ada yang mandi bahkan. Gila nggak? Nah terus gue mikirnya, ya Allah, cing kok kayak gini banget ya. Udah tuh, akhirnya Arman percaya tuh ya. Wah, cing kok rumah lu gini banget ya, gitu kan ya. Kok begininya? Udah diem baca aja apa yang bisa semua gitu kan. Itu gue ngedengerin semua kayak ada yang aktivitas pokoknya makan, mandi, ada yang mainin piring, klontang, udah. Nah setelah surah mau mendekati azan subuh, itu dia kayak keluar lagi bang. Cuman nggak beramai-ramai. Kalau yang keluar itu kayak tapakan sendiri orang. Tapi ketika di dapur suaranya rame. Masih rame. Iya, tapi ketika dia udah mendekati mau azan subuh dia keluar nih sendiri tapi nggak geroyokan nggak. Tuh satu orang doang. Dia keluar buka pintu lagi bang. Dia seakan-akan kayak cuman ya persinggahan lah, mampir gitu ya. Dia kayak keluar lagi, cegleng. Pintu depan tuh. Itu lampu baru langsung terang. Jadi selama kejadian itu lampu mati. Gue langsung nenek gue pada keluar, gue ngikutin nih tante gue. Gue ngeliat ke dapur kan, ya emang kagak berantakan gimana. Seperti biasa, piring di tempatnya masing-masing. Semua anjing gue pengen ngeliatin ke sela-sela mana nggak ada. Itu sampai ke dapur kan, ke dapur yang paling pojok, yang ujung. Nggak ada yang berantakan, nggak ada yang bekas orang mandi gitu kan. Udah kan tuh. Udah nih singkat cerita, keluaran nih gue ke depan. Ya namanya orang Betawi dulu ya, maksudnya langsung beli gorengan nih nenek gue setelah habis sholat subuh. Keluar tuh beli gorengan. Keluar, balik tuh setelah beli gorengan, cerita nenek gue. Kalau kata nenek gue, Lis tadi Yoyo nanya. Yoyo? Poyoyo tetangga gue, depan rumah gue ada tuh namanya Poyoyo. Nanya apanya? Bu Haji, semalam kayaknya rumahnya rame banget, lagi pada kumpul anak cucu ya? Gitu dia nanya, enak banget pada kumpul-kumpul. Ah kagak ya, anak gue sama cucu gue kagak pada ngumpul gitu kan. Orang cuman Aris doang sama Arman. Lah rame banget semalam kayak lagi ada kumpul-kumpul keluarga.
setan itu, nenek gue makan polos. Iya. Ah setan Bu Haji gitu kan. Yang bener Bu Haji, iya setan itu, nggak tahu rumah jadi banyak setannya gitu kan. Udah ngobrol tuh, udah. Nah gue disuruh nih mancing gue, dia ambil buat ngaduk sambal kan. Dia ambil sendok, dia ke dapur. Mau ke dapur nih. Nah pas gue ke dapur, gue kayak ngelihat, jadi kan gue kayak noleh gini ya, gue ngambil sendok. Nggak lama gue noleh gini, gue ngeliat ncing gue kayak ke dapur. Gue pikir kan ncing gue mau nyalain air, kan air gue kan masih dicolok gitu ya mesinnya ya. Gue pikir ncing gue nih ke dapur, gue panggil, cing, lah kagak nyautin. Gue ke dapur tuh, gue liatin, lah kagak ada orang. Buset. Langsung gue lari tuh, cing lu nggak ke dapur? Lah kagak, gue dari sini lagi minum ini risol gitu kan, melontong gitu kan. Wah cing, tadi gue ngeliat lu. Udah tuh gue ngobrolnya, udahnya jualnya, kata ncing gue, tante gue nya, udah jualnya. Udah pada ada obrolan kayak gitu. Besokannya nih Arman udah nggak nginep nih, tapi tinggal gue lah sendiri yang nginep. Nah waktu itu kan gue lagi nonton TV nih, gue lagi nungguin Smackdown, kan Smackdown malam banget tuh. Kata tante gue, dek masuk kamarnya tidur ya, besok sekolah lo, udah ntar tanggung cing, gue bilang gitu kan. Nah kan lampu mau dimati-matiin, terus gue bilang jangan dimati-matiin, ntar gue aja yang matiin. Gue bilang gitu sama tante gue. Ya udah jangan lupa lu ntar kalau udah mau tidur matiin. Iya. Kucing gue masuk kamar nih, iyalah. Jeda setengah jam lah. Gue nonton TV kan, gue tiduran tuh di Permadani Hambal gitu kan. Gue denger kayak ada suara dari ruangan tamu paling depan nih. Kayak ada orang kayak duduk di sofa. Gimana dulu kan di depan gue tuh nenek gue punya sofa tuh panjang-panjang kan. Kayak orang kayak duduk kayak bles kayak gitu, gimana sih? Suara apaan ya? Salah banget dah, gue nyamperin bang. Iya. Kalau menurut gue salah, gue nyamperin, pengen nyari sumber suara kan. Gue nyamperin kan ruangan panjang tuh luas ya. Gue nengok ke kiri dulu nih, gue lihat ke kiri, bangku yang kayu ini kagak ngapa-ngapa, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Pas gue nengok ke kanan, ada nenek-nenek sama cewek lagi duduk. Jadi nenek-nenek di samping, ceweknya ini di samping. Oke kita begini. Iya, tapi dia pandangannya langsung tertuju ke gue, diem. Gue langsung nggak bisa gerak bang, gue langsung kaku gitu kan. Gue pengen manggil encing gue nih nggak bisa. Gue udah astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, gue udah nyebut gitu ya. Cing, gue nggak bisa sama sekali, gue langsung ke distract. Dia pada ngeliatin gue, pokoknya dia tajam banget dia ngeliatin gue. Gue bilang, lah nih ngapa nih? Gitu, ini siapa gitu kan? Dia ngeliatin gue nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya encing gue tuh nggak, entah kenapa dia mau ke kamar mandi atau kebangun. Itu lama juga lah kejadian itu, ya 15 menitan lah. Gue diem, gue nggak bisa gerak. Gue sama sekali nggak bisa mundur, nggak bisa maju, gue diem aja. Distract lah ya. Iya, gue diem aja. Terus anjing gue, dek, tuh gue langsung normal. Dek, lu ngapain dek situ deh gitu kan, nyamperin. Gue langsung meluk anjing gue kan. Oh cing gini, udah kan gue bilang, lu ngapain sih, udah mati-matiin lampu ini. Gue cerita tuh, akhirnya gue nggak berani kan. Gue ke kamar nenek gue lagi tuh, gue cerita sama cing gue, gue bilang cing, tadi ada cewek. Ya gue ceritain sedikit ceweknya kayak apa ya. Jadi ceweknya ini apa ya, daster kayak zaman dulu udah lusuh gitu, cuman di tengah-tengahnya ini kayak ada bekas tombakan. Gue nggak darah bang, tapi nggak bolong bang, Bekas-bekasnya doang. iya bajunya ini kayak bolong, tapi nggak, tubuhnya nggak bolong ke dalam gitu, nggak cuma di bajunya gini bolong, ada bercak darahnya gitu, lusuh ke kuningan gitu. Nah nenek-neneknya ini kayak ya biasa sih, normal, cuman rambutnya aut-autan, tapi nggak menyeramkan sih, tapi ya biasa aja kalau menurut gue. Cuman ya dilihatin sama makhluk kayak gitu kan. Gue cerita kayak gitu ke cincin gue, ke nenek gue gini. Yaudah, terus akhirnya kata gue nggak nanggepin nih, terus kata tante gue, yaudah besok bilang sama Sophie, kakak nyokap gue empok lah ya, gini nya. Yaudah lah, singkat cerita gue ketiduran, gue udah nggak mikirin lagi. Cuman gue nggak dikasih tahu nih, gue lupa. Gue sekolah kan paginya. Iya, gue berangkat sekolah. Nah, gue cepet nih kelas meeting. Pulang cepet. Gurunya rapat. Iya, gurunya rapat. Gue pulang, ya gue seperti biasa. Gue pikir emang ada nenek gue kan di dalam. Gue pintu nggak digembok gitu kan. Ya udah gue masuk. Terus gue nggak mikir lagi nih. Ya karena gue nggak tahu gitu kan. Ya gue buka pintu kebuka, pintu depan. Iya. Assalamualaikum. Ya, cing, gue bilang gitu kan. Gue buka pintu. Nah, gue ngeliat. Itu masih setengah 10 pagi ya. Gue ngeliat ada nenek gue lagi duduk sendirian aja nih di ruangan paling depan. Waktu itu masih ada bangku kayak jati gitu, balai gitu ya. Ya, assalamualaikum. Nggak nyautin salam gue. Gue samperin kan, Nyak, Cinggalis mana? Gue bilang gitu kan. Gue serem juga sini. Nyak, Cinggalis mana, Nyak?
tuh di dapur. Gitu dong bang. Pokoknya nenek gue dingin banget. Datar banget dah. Gue salaman. Gue cium tangan kan, gue sampai begini kan. Nah gue pegang kan. Lah Nyonya sakitnya, dingin banget. Gue pegang gini kan. Diem aja, nenek gue datar. Cuma bilang gitu dong. Cengles nanya, dapur. Gitu dong bang. Nunjuk ke arah dapur. Ya sakitnya, udah minum obat. Diem aja. Gue ke dalam lah. Gue ke dalam. Gue nyariin Cengles. Cing. Gue mau ke dapur, ke kamarnya juga pak. Nggak ada. Ya kan ya udah. Gue buka. Gue ganti pakaian dulu kan. Gue ganti pakaian. Nah udah gue pikir apa cingok ke warung, apa kemana gitu kan. Gue nyendok nasi nih, mau makan kan. Pas gue lagi mau makan, gue ngeliat nenek gue masuk nih. Gue lagi nyendok makan di meja makan kan. Gue lagi mau makan, nenek gue masuk nih ke kamarnya bang. Oh ya udah, gue pikir kan mau istirahat. Gue ke depan TV, gue makan sama nonton TV. Pas gue lagi makan nonton TV ini nih, tiba-tiba gue dapat SMS dari sepupu gue Dewi. Oke. Dek, kata Cing Elis, ntar lu pulang sekolah langsung ke rumah gue ya. Nyanyi sama Cing Elis ada di sini. Gue langsung, gue sampai nggak ketelan lah udah nasi. Iya, gue sampai langsung taruh. Wih, lu beneran? Iya, ini Cing Elis sama Nyanyi di sini. Dia lupa tadi nyangkutin kunci. Ya udah, gue langsung diem. Gue liat tadi nenek gue masuk. Bisa bayangin gue. Gitu kan, tadi nenek gue masuk pagi bang. Tadi nenek gue masuk gitu kan. Pas gue liat, gue ngeliat nenek gue ada emang lagi di kasurnya kan balik gitu ya. Diam aja begini bang. Masih ada? Ada. Itu tapi semua masih kan, nenek gue dulu pakai kain mulu. Demennya ya pakai kain, pakai baju nenek-nenek gimana sih, pakai kain gitu. Sama sesuai. Itu langsung pintu langsung gue tutup bang. Karena gue liat masih ada. Itu kamar nenek gue langsung gue jebak, gue banting gitu, gue langsung ke depan. Udah gue langsung tutup, gue langsung jalan naik angkot kan. Itu emang lagi pada kumpul, ada mak gue. Jadi ketika dari situ gue balik dulu ke rumah, mak gue nggak ada gitu kan. Gue udah bokap pada di rumah pian gitu kan. Ya udah, gue ke rumah empok mak gue kan. Gue langsung ngomong situ pas sampai, ya Allah Cing Elis, ya tadi ada nyanyi. Gue cerita tuh gue. Wah gini gue sampai cerita salaman gini. Udah akhirnya, nah empok mak gue ini nyaranin, udah Nyak jual aja Nyak. Kalau bisa kontrak dulu di mana kayak gini gitu kan. Udah ntar kita yang bayarin kontrakannya gitu kan, kita patungan anak-anak gitu kan. Cuma nenek gue yang namanya orang kolot, pemikiran orang tua kan nggak mau. Oh sayang rumah gue gede gini gitu kan. Udah. Nah singkat ceritanya lagi, ini lagi acara kumpul keluarga di rumah nenek gue ini nih. Semua kumpul nih bang. Itu 1:30 siang kumpul. Nenek gue mau makan paya. Sop, ambilin gue paya sop di kulkas. Oh iya Nya gitu. Ke dapur nih, empok mak gue yang tadi tuh, Pak Sofia itu ke dapur. Langsung teriak bang. Gue langsung pada kabur kan. Langsung pada ngeliatin gitu lari. Ngapa? Itu empok mak gue ini udah di bawah, udah di lantai gitu, udah di ubin. Udah kejengkang gitu kayak orang, gimana ya, kayak orang kesambet gimana sih? Halo, udah kaget saking histerinya gitu kan. Udah pada gotong ke depan. Ngapa? Panggil cucu gitu kan. Panggilan nih gue mas gue cemong si pian ini, gue panggil ke rumah cucu. Paji ono emaknya dia nih, gue bilang gitu kan. Kenapa? Kayak orang kesurupan, gue bilang gitu kan. Nyamperin tuh Paji, disembuhin tuh, dikasih air, dibacain, diminumin. Kenapa po? Kenapa po? Ya Allah Paji, tadi saya ngeliat kepala. Jadi kan kulkas itu kan ada tingkatannya tuh. Kecil, nah di bawahnya kan gede tuh, yang buat masukin sayur-sayuran. Itu dia ngeliat pala buntung, palanya botak katanya. Di dalam kulkas? Iya. Gila. Itu siang bang, tengah hari bolong, 1:30. Bener, Pak Sofia? Gue bisa bayangin. Bener Pak Sofia? Iya Pak Haji, palanya botak, melek aja gini katanya. Tapi nggak ngeliatin, pokoknya melek aja begini, palanya buntu. Ya saya langsung kaget, saya banting lagi pintu kulkas gitu kan. Udah diceritain lah nih histori dulunya apa kampung ini gitu kan. Emang kenapa sih nih Pak Haji kok bisa angker begini, kata tante gue sama nenek gue nanya kan. Ya kalau setahu saya mah ya Nyaji ya, ini rumahnya dulu nih depan nih rawa nih, belum ada gedung yang sekarang. Gue nggak bisa, gue nggak bisa sebutin lah ya gedung besarnya ini kan ya. Sebelum gedung ini dulu mah emang, jadi kan gedung ini didiriin 93 lah, tahun 93-an. Ini tuh rawa Bu Haji, rawa. Nah di kampung ini dikenalnya ada nenek-nenek Raja Rampok. Iya, dia gembongnya lah, dalangnya. Penada. Bukan penada, jadi dia rampokan. Bukan, jadi dia punya anak buah untuk ngerampok. Jadi nyetornya ke dia. Disebutnya Raja Rampok lah. Sama orang-orang situ dulu sekitar gitu kan ya. Ini warga udah pada
geram nih, dicolongin mulu, ya kan, sedangkan dia udah nggak punya suami, nggak ada pekerjaan, tapi kaya bang. Ya jadi orang-orang sekitar taunya, wah lu nih, banda kita diambil sama lu nih, gitu kan. Anak buahnya dia nih gitu ya. Nah akhirnya warga geram, nggak, entahlah dia disiksa, terus rumahnya dibakar nih. Dimasak sama warga, diamuk. Karena warga udah gemes banget lah gitu kan. Lu kaya, lu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Tapi tahu nih anak buahnya si A udah pasti tahu nih orang-orang sekitar. Udah akhirnya disebutnya, dikenalin ya nenek bokek. Nenek bokek. Panggilannya nenek bokek. Tapi di dalang rampok. Gitu kan. Terus gue connect nih. Gue nanya ke Pak Haji, wah jangan-jangan yang gue kemarin nemuin yang gue nonton Smackdown nih. Lah kemarin Pak Haji ada tuh di depan nenek-nenek. Oh mungkin itu kali nenek bokek. Deket banget Riz, ya itu kan rawa rumahnya tadinya gitu kan. Ya nyebrang dikit sama nenek gua. Oh gini, udah saya saranin sih Bu Haji jual aja nih rumah dah. Disaranin tuh sama Pak Haji lucunya tuh, jual aja nih rumah gini. Oh ya udah gini udah dijual tuh. Nah emang udah dalam keadaan pengen dijual, ya cuma gua masih nginep nih. Gua sama abang gua nginep nih, gua minta temenin, man lu tinggal di sini gini. Kadang gua juga jadi sini bergantian ya bang. Jadi gua nggak ceritain apa yang dialamin sama versi sepupu-sepupu gua. Oke, jadi mereka pun ada ya? Ada, jadi mereka pun ada nih, jadi si Cemong, Odi, ya? Iya. Gue pernah nonton juga tuh. Iya, di channel gue ada tuh versi cerita abang gue. Nah, udah gue minta temenin sama abang gue. Nah, udah malam, gue nonton TV lagi nih berdua sama abang gue. Jadi gue dibayar kontan lah. Kalau menurut gue dibayar kontan. Ketika siangnya Pak Haji ceritain, malamnya gue ngalamin. Jadi gue lagi nonton TV sama abang gue. Boleh nih gue. Gue kayak ada yang denger ada yang kayak nyeret-nyeret benda. Kan lu tau kan lorong rumah gua yang lorong samping. Iya, bukan yang kemana lu duduk, bukan sebelahnya lagi bang. Tempat gue syuting sama Marong. Iya, di situ tuh, di sela itu. Kayak ada yang nyeret benda berat kayaknya. Berat. Gue main liatan nih Arman. Mana lu denger man? Lu denger? Iya. Ya gue konyol nih, menurut gue sih bodoh sih. Gue penasaran, gue nyamperin lah nih. Kan jendela ada tuh. Iya. Di meja makan gue iya. Kan ditutupin hordeng. Gue selak gini kan. Gue lihat gini. Nenek bang. Gue ngeliat sama abang gue tuh nenek lagi ke arah depan kayak nyeret sesuatu. Gue nggak tahu itu benda apa yang diseret. Pokoknya dia kayak jalannya lambat dah, kayak berat. Gue langsung tutup. Matiin TV. Armalus gitu kan. Gue langsung ke kamar nenek gue. Cinggalis. Mama, udah ke kamar neneknya. Udah gue rame lagu tuh di kamar nenek gue. Teman. Nenek bokek kan, nenek bokek. Gitu tahu sekarang ya. Akhirnya gue tahu lah tuh nenek bokek gitu kan. Gue tahu dengar cerita kayak gitu. Udah akhirnya gue mikir, udahlah. Gue nggak mau nginep sini lagi lah. Gue mikir, gue udah tobat tuh lah pada saat itu. Udah, bisa gue balik lah. Cing, gue bisa kalau nginep sini lagi lah. Gue takut, gue bilang gitu kan. Terus katanya gue, emang apa sih udah nginep sini, temenin nyanyi lu, kasihan nyanyi lu gitu kan. Apaan begini? Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue singkat cerita, udahlah tuh gue ngobrol. Gue gak pada bisa tidur lah. Gue gak bisa tidur sampai pagi, udah kelar. Gue berangkat sekolah sama abang gue. Ya gue gak berani balik lagi. Karena gue mikir, wah kalau gue terus kayak gitu ya gila lah. Kayak gitu lah. Pokoknya cerita kayak gitu. Tapi versi abang gue ada. Tapi ini ada, boleh gue tambahin sedikit ya? Boleh bang. Nah jadi setelah kejadian-kejadian itu, sebelum gue pulang nih ya, sebelum gue kapok lah bisa dibilang gitu ya. Jadi gue pernah nih bang main sama temen gue, Panjul, sama ada nih anak Ciracas namanya Rina. Gue nggak tahu nih kalau dia nih indie home lah, ya kan? Dia bisa. Itu masih setengah 10-an. Jadi dia duduk di ubin depan berdua, gue di ubin yang kolam, yang jadiin kolam di rumah gue kan sekarang. Tiba-tiba nih si Rina ini dia nutup kuping. Lu ngapain? Gue masih nggak tahu, masih polos lah. Lu ngapain? Sedih banget bang, ada yang nangis di toren gitu kan. Wah, horor nih, gue mikir gitu ya. Kan gue udah panik banget ya. Jul ngapa Jul, Rina Jul, gue bilang gitu kan ya. Tahu Rina lu ngapain? Aduh tar lu bang, diem dulu gitu. Gue suruh diem nih sama Panjul nih, teman gue ini, sama si Rina ini gue suruh diem, nggak boleh ada yang ngomong gitu kan. Dia diem tutup kuping, baru dilepas tuh. Gue nanya kan, lu ngapain? Ada yang nangis bang di dapur, deket toren gitu kan. Wah, lu bisa dengar ya, lu bisa lihat ya, gue bilang gitu. Ya dari lahir dia bilang gitu kan. Udah begitu dia bengong lagi nih, nggak lama dia bengong lagi. Dia ngeliatin ke arah kandang musang abang gue, tau kan, Dekat kolam itu? iya yang pojok. Dia ngeliat ke arah situ bang.
ya Allah kasihan banget Jul. Ah, lu ngapa lagi Jul bawa pulang aja Jul. Gue bilang gitu kan ya, Jul anterin pulang Jul. Dia masih kagak mau bang, udah ntar lu bang diam. Gue pikir dia mau ngomong nih sama si cewek ini gitu kan. Kasihan banget bang dia ngomong gitu. Kenapa Rin? Nah ini jadi gue sebelum ngalamin yang lihat perempuan ini, gue tahu nih dari teman gue ini sebenarnya yang cewek itu yang tadi gue bilang darah itu. yang bolong kayak ada tombak Sama gitu. daster. Iya. Nah itu si Rina ngomong kayak gitu. Jadi di pojokan itu ada cewek pakai baju daster kekuning-kuningan lusuh gitu. Tapi masih ada tombaknya bang. Oh. Kan aneh ya. Masih ada tombaknya. Dia minta tolong, minta dilepasin. Ya gue bingung kan. Lah Rin, udah Rin. Tapi gue masih penasaran. Emang itu ngapa? Dia minta tolong bang. Dia merintih kesakitan. Pengen buka tombaknya gitu. Wah gila. Langsung aja Jul. Gue bilang gitu kan. Nah gue suruh pulang. Nah sebelum naik motor ke teman gue ini ke Panjul, dia ngomong lagi ada genderuwo di toren yang kemarin gue ngomong itu. Kita ngobrol tuh. Iya jadi kalau ada yang bisa nih orang-orang bisa emang ngomongnya kayak gitu pasti sama. Jadi kan rumah gue ini juga emang udah disyariatin ya, maksudnya karena dijual susah bang. Susah lakunya. Kayaknya hawanya beda dah pokoknya. Kayaknya orang lihat suram aja gitu. Iya. Kayak nggak cerah banget gitu rumah. Nah akhirnya kan gue disyariatin nih sama beberapa kiai, beberapa ustadz lah gitu kan. Maksudnya ya bukan yang Coba gimana lihat lah gitu ya. Minta air zikir lah gini gitu kan ya. Nah mereka pada ngeliatnya itu nenek-nenek berumuran 90 tahun lebih. Itu posisinya letaknya di dapur Neneknya. yang gue jadiin studio saat ini. Semua rata-rata ngomongnya sama. Itu posisi neneknya di dapur. Dia nggak akan mau pindah. Kalaupun emang rumah ini dijual, dia bakal meskipun ganti tuan rumahnya, dia bakal tetap di situ karena dia lebih awal. Tanya dibilang gitu sebelum rumah ini dibangun. Nah di bawah toren itu posisinya genderuwo. Genderuwo itu aksesnya di samping, nggak akan keluar masuk. Ada anak kecil. Dekat pemakaman kan di toren ya? Dikit pemakaman keluarga itu ya? Iya itu di situ. Itu di situ. Sampingnya makam. Iya makanya ketika banyak konten kalian, kita konten kreator nih gue ya. Ketika gue lagi collab ada konten kreator yang bisa, ya mereka dengan hal yang sama real semua. Iya versinya sama ya. Iya, yang dilihat ketika dia masuk ke dapur baru ke studio gue lah, gue bilang ya. Dia kayaknya dibilang ada yang nyapa, ada apa nih? Nenek itu nyapa. Ini ada apa nih rame-rame? Bagus gue nggak ada yang nyapa kalau di sana bang ya. Kalau ada yang nyapa gue Lari gue bang. kayak gitu. Kita kayaknya collab diundur dulu nih bang. Collabnya di sini aja ya. Jadi makanya kadang gue panik bang ketika kalau ada yang gue mau collab nih, mau konten kreator, dia bisa nih kan dibacain nih pas sama dia. Bang Aris tuh ada cewek tuh, ada nenek jingkrak lah, cewek gini. Aduh, gue udah stres duluan bang. Jadi sebelum tag nih gue udah stres. Jadi nggak konsen gue. Aduh, gue jadi udah ke bawah kan gitu. Dan ntar aja mesti gue diomongin ya gitu kan. Jadi emang akses dapur itu emang nggak digunain sama nenek sama tante gue ini. Tadinya emang digunain buat masak. Jadi kan ada yang Pak tinggi tuh yang nanya, bang ini apa sih? Itu dapur bang, buat kompor. Oke, makanya ada undakan tinggi. Jadi nggak pakai jongkok lagi kan, sambil diri bisa kan gitu. Nah itu tadinya kompor bang. Oh pantesan ya. Setelah itu dikosongin, sayangnya dikosongin, nggak pernah digunain, ditutup, digelapin. Makin betah. Jadi makin betah. Nah terus teman abang gue ini, Om Adam. Jadi abang gue kan ikut komunitas ngusang. Mainlah nih dia ke rumah. Dia main ke rumah. Ini nenek gue udah meninggal ya. Gue singkat cerita ya. Nenek gue udah meninggal 2014. Gue lah yang dihibahin buat nempatin rumah itu. Sampai saat ini gue, bokap, nyokap sama abang gue berempat. Gue tinggal di situ. Nah kan gue juga nggak berani bang. Gue nyendok nasi aja ke dapur. Buang air kecil gitu buat ke toilet. Gue bangunin emak gue. Setelah udah menetap di situ. Iya karena suasananya bener-bener kayak beda lah. Enggak kalau sekarang sih ngomong gue agak mendingan lah. Gue berani ke kamar mandi, kalau ngedit sendiri masih berani. Dulu mak agak berani bang. Akhirnya abang gue nanya nih mak, karena dia tahu kan Om Adam ini bisa. Om cerita lo gini. Nah Om Adam ini bilang, man di belakang tuh ada nenek-nenek. Jadi semua cerita tuh serem ya? Nggak ada yang direkayasa bang. Jadi kok percaya. Jadi abang gue nggak ngasih tahu dulu nih. Abang gue ngasih tahu dulu nih karena pengen tahu dia bener nggak. Iya versinya. Sama nggak? Sama ternyata bang. Dan dia bilang nenek-nenek itu di belakang man. Dia lebih dulu nempatin rumah ini. Sama bang. Bener ya. Ini aksesnya nih man. Samping nih kata dia. Tapi yang mana tuh bang?
yang kemarin kita duduk Turun. kelar haul itu. Yang ada pintu. Iya. Aksesnya ke situ bang. Dia letter L dari dapur dia belok ke situ. Langsung keluar kan? Iya. Di letter L tuh. Gue merinding deh tuh. Terus kata bokap gue, kata si Om Adam ini, mungkin bapak kamu orang Jawa ya man? Iya. Mungkin bapak kamu ngerti nih, itu dipasangin daun kelor tuh. Yang teman gue ngeliat cewek ditombak. Iya. Nah bokap gue masangin daun kelor di situ bang. Gue nggak ngerti lah bokap gue atau gue nggak paham lah. Tapi kalau kata si Om Adam ini, mungkin bapak kamu ngerti, jadi dinetralisir nih. Ada maksud nggak? Masang nanam pohon kelor di situ gitu kan. Cerita ngobrol-ngobrol. Nah Om Adam ini ngomong, abang gue bilang kalau biasa rumah ini sering diramein man, mungkin dulu masih zaman nenek kamu nempatin, sering ditinggalin ya. Dia tahu bang, itu abang gue nggak buka omongan duluan. Iya emang om, nenek saya sering sama tante saya ini ninggalin ke rumah ponakan-ponakannya, di Cibubur, di Kalibata gitu kan, di Tebet gitu kan. Yaudah kalau saran saya sih man, sering dikumpulin aja teman-teman adik kamu, pokoknya harus diramein, sering rame. Nah, akhirnya gue ngelakuin hal itulah. Ntar gue gak ajak teman-teman gue, ntar gantian temen abang gue. Nah singkat cerita, ini jadi gue ngalamin ya versi ketika gue di rumah ini ya. Gue lagi ngedit, bokap gue lagi masuk malam nih bang. Bokap gue lagi masuk jaga malam. Jadi kan nyokap gue udah tidur, gue sama Arman doang nih. Arman lagi di kamar kan, gue ngedit lah. Itu di dapur kan ada meja besi itu kan, itu kayak ada yang nyeret bang. Sereg. Arman lagi ngerokok nih, enggak, Arman ngerokok di tiang. Dia enggak tuh. Lu dengar? Iya man. Wah, Arman ngomong gini, beda yang ada bapak lu ya. Iya mencekam banget ya man. Langsung gue matiin PC bang. Gue matiin PC, gue rapi-rapi, gue tidur tuh. Nah belum lama, jadi ketika gue habis ngisi cerita di Lentera Malam, kan abang gue kan ngisi versi ceritanya tuh di channel gue. Ngomongin kan setan-setan yang ada di rumah gue. Pas abang lu ya berarti ya? Iya. Di lokasi nih langsung. Pas abang gue nge-tag nih buat di channel gue. Nah kan temennya main nih si Mandor. Abang gue ngeliat gue lagi ngedit nih di depan TV. Kan gue pakai laptop tuh. Gue nanya kan jam 2 tuh abang gue masuk. Mandor balik man. Udah balik dia. Gue nanya, gerbang dulu slot belum? Maksudnya dikunci gitu kan? Udah, gitu kan? Ya udah, bang gue masuk nih. Ya udah, gue kunci pintu kan. Gue lanjut ngedit. Gue nggak tahu lah, abang gue ngapain di dalam makan. Gue kata dia sih makan, ceritanya dia nanti dulu ya. Abang gue ke dalam makan, tahunya nih makan. Nah pas dia mau ngerokok, dia ngeliat gue masuk. Dia ngeliat gue masuk pakai celana pendek sesuai gue di depan. Gue pakai celana pendek, pakai kaos oblong putih kan gue kalau di rumah kan. Abang gue ngeliat gue masuk nih ke dalam toilet, karena emang toilet yang digunain sama keluarga gue, toilet kamar nenek gue ini. Udah nyaman lah di antara toilet lain gitu kan. Abang gue ngeliat gue masuk ke kamar mandi. Abang gue habis makan mau boker kan. Dia ngambil rokok, dilihat sama dia, lama banget loh, cepetan gue mau boker gitu kan. Nah pas abang gue mastiin ke dalam, lah kagak ada siapa-siapa. Abang gue langsung lari bang ke depan, langsung kayak tampang bego gimana sih cengok. Wah anjing, ngapa man? Dia panik, mukanya panik, gue merinding bang, bawah itu. Dia panik kan, wah anjing, nggak lagi-lagi lah gue ceritain rumah ini. Lu ngapa sih man? Gue nanya gitu, lu ngapa? Abang gue langsung kayak pucet merah gitu. Gue ngeliat lu bego, ngeliat gue yang bener lu. Lu masuk ke kamarnya hanya. Gue pikir lu ke kamar mandi gue mau boker, kagak ada siapa-siapa. Demi apa lu? Demi Allah. Gue langsung matiin laptop. Akhirnya gue abang gue nggak jadi buang air besar. Gue nggak berani tidur, gue tidur di ruangan tengah tuh ada kasur kan tuh ya. Gue duduk di situ tidur berdua. Gue bersebelahan tuh sama abang gue, sampai gue bikin status kan waktu itu. Wah gila, udah gue nggak mau lagi cerita, udah terakhir kali nih gue cerita. Abang gue sampai tebal gitu bang. Lu seriusan lu ngeliat, gue ngeliat lu anjing, kata gue. Lu banget pakai celana lu, baju lu. Gue pikir lu. Pas gue kamar mandi, gak ada siapa-siapa. Gila sih menurut gue ya. Udah sih kalau menurut gue gila sih, gue nggak bakal berani lagi lah untuk ceritain di rumah gue itu ya. Kalau di tempat lain gue masih berani. Gokil sih bang. Iya. Bang Aris lagi-lagi ceritanya gokil banget nih. Pokoknya Bang Aris ini kalau cerita horor luar biasa banget nih. Dan buat teman-teman nih yang masih penasaran sama cerita ini dari versinya Bang Arman, Bang Aris ya, bisa ngintip di channelnya Bang Aris di Dimensi Mistik, karena di situ juga adalah beberapa video ke bawah bang ya. Iya. Udah agak lama juga ya. Iya. Bang Arman itu cerita di situ. Udah ya, kalau abang gue ini nyerupain tante gue. Maksudnya? Sampai dibukain pintu. Lu baru pulang. Itu bukain pintu.
ngebukain pintu. Iya, pintu dalam ya. Berarti semua ada versinya dong bang. Maksudnya dari tante lu sendiri ngelihat tante lu kan? Nenek gua. Oh iya nenek lu yang ke Nenek dapur. gua, tante iya, tante Iya gua kan? ada. Iya. Iya kan? Iya. Gokil semua. Jadi dia tuh mau menyerupai siapa aja ya? Iya, yang ada isi rumah itu. Gokil. Nah, ini bang sebelum gue bertanya tentang cerita-cerita lu nih. Ini wallahi billahi ya. Kemarin kan lu haul. Tapi ini beneran kali ini mah ya. Gue nggak tahu ya. Gue numpang ngecing sama Arman. Kalau Arman nonton tanya Arman dah. Selesai acara pas bagi-bagi makanan tuh gue bilang ke Arman, bang gue numpang ngecing. Di depan pintu kamar mandi tuh ada kamar kan? Ada kamar kan? Iya. Itu gue ngeliat nenek lagi tidur siapa? Nggak ada. Wallahi billahi gue berani sumpah. Nenek lagi tidur. Nenek lagi tidur di kamar itu yang depan kan kamar mandi, pintu kamar mandi nih. Pintu kamar mandi madep sini nih. Iya. Di sini ada pintu kamar. Iya. Itu ada nenek lagi tidur. Bukan nyokap gue kenal. Nggak ada. Lagi tiduran di mana? Serius, pakai baju daster. Oh, nggak ada. Nggak ada beneran. Ini gue wallahi gue berani. Iya, nggak ada nenek lah, nggak ada nenek. Ini baru kejadian 2 hari yang lalu lah. Iya sekarang malam. Iya kan gua haul malam Minggu ya. Ini sekarang malam Rabu. Malam Rabu. Sekarang malam Rabu. Malam Selasa, iya. Berarti Berarti ini kejadian ini malam Minggu gue ngeliat, gue berani sumpah. Gue ngeliat nenek lagi tidur. Gue nggak ngerekayasa nih, gue berani sumpah gue ngeliat nenek lagi tidur. Gue lagi numpang kamar mandi. Itu padahal rame banget rumah lu. Gue iya, kan rame. nggak ngerasa serem, nggak ngerasa apa. Malah sempat gue pengen negor. Maksudnya gue nggak enak itu pintu melongo ada kasur kan. Iya. Itu gue pengen negor maksudnya bu apa gitu namanya gue pengen mencing kan. Iya, pakai daster. Kayak daster coklat. Gue baru tahu jujur, seriusan. Gua Udah ada, nggak ada sumpah. nenek, nggak ada. Udah tua banget. Nggak ada. Jadi tidurnya kayak normal biasa gitu. Dia begini nih. Nunjang palanya ke tangan. Lu ngeliat mukanya? Enggak ngeliat. Dia kan ngadep ke tembok. Oh, dia ngadep tembok. Jadi gini dia di kakinya dia, gua ngadep kakinya dia malah. Gila. Jadi kasur nih. Jadi gua ngeliat dari pintu kamar mandi itu kakinya Iya, dia. iya. Jadi gua ngeliat kakinya dia terus kesononya kan badan dia Iya. ngeliat ke tembok. Oh, nggak ada bang. Cuman begini nih. Oh, Gua ngeliatnya iya, dia begini miring. Makanya kalau maksudnya gua standby nih, kalau dia nengok gua negor. Iya. Kalau dia nggak nengok mah gua nggak negor gitu. Nggak ada nenek. Cuman kakinya goyang. Nggak diem aja gitu enggak. Dan lu lihat cuma sendiri aja tuh nenek. Sendiri. Kasurnya warna putih. Kasurnya putih nggak yang Iya, gitu? putih. Nah iya, Putih. makanya gue ngeliat tegas Yang kasurnya. ditidurin Arman. Ya pokoknya kasurnya warna putih, sarung kasurnya. Iya. Spraynya Spraynya. ini warna putih kan? Gue tahu. putih. Ya iya orang gue ngeliat. Putih. Jadi pintu itu kebuka, pintu kamar mandi ketutup. Iya. Nah kan gue masuk. Kamar mandi terang. Yang waktu dulu pernah gue main, yang pertama kali gue main, numpang bunga kecil kan lampu kamar mandi mati. Iya. Konslet ya mati. Iya mati kan? Gue inget banget. Terus buat kemarin nyala, terang. Nggak ada Terus pas nenek. gue ngeliat ke pintu, Lu baru bilang. ya gue kan baru denger cerita ini. Iya. Iya. Tapi gue berani sumpah, gue berani nggak bohong. Serius deh, gue nggak ngerekayasa, nggak horor-hororin. Cuman ya pada saat itu gue nggak horor. Suasana lu biasa aja ya? Normal kayak itu orang, gue orang gitu. Cuman kan makanya gue nanya, Iya. ada nenek-nenek nggak? Nggak Tapi ada. bukan nyokap lu. Nenek nggak Nyokap ada. lu mah gue kenal. Semua standar. Ya mak gua ke atas lah. Iya, Mak gua ke atas. Maksudnya nggak ada kurus, sampai nenek. kurus banget. Dan kurus tapi jangkung. Nggak ada. Makanya dia kakinya itu sampai ujung Keluar- kasur. keluar. Enggak keluar tapi ujung kasur. Dari ujung ke ujung kan panjang tuh. Enggak. Serius deh, gue cuman gue nggak takut sama sekali gue. Ya emang suasananya kan Iya, ramai di depan. Ini gue masukin pas gue denger ceritanya nenek-nenek gitu. Gokil sih kalau emang itu bukan nenek sih ya, walau alam lah. Iya, Udah ngerti. pokoknya emang gak ada nenek dah. Ya kan di depan ada emaknya Bang Jali kan? Ya Iya. kan lu tahu pasti kan? Iya, ada emaknya Bang, nggak mungkin emaknya Bang Jali di kamar. Gue Iya, nggak ngelewatin mungkin. dia dulu. Iya, nggak mungkin. Gue Sangat ngelewatin nggak mungkin. emaknya Bang Jali kan gue dari pintu samping nih. Iya. Ngelewatin Bang Jali, nyokapnya Bang Jali. Nah gue dianterin sama Arman. Udah. Udah Arman kali yang tahu itu siapa. Coba kalau Arman nonton atau ntar lu mau tanya, Ntar gue tanya lu balik. tanya dah. Ntar gua Maksudnya pas lagi nganterin gue kamar mandi, ada orang nggak di kamar? Kan dia ngebuka sempat sampai di depan pintu kamar mandi. Ini bang, dia ngasih tahu. Padahal gue udah tahu, cuma kan karena gue pengen minta anterin kan. Iya. Ini bang, ya udah gue juga tahu dia lagi repot. Iya. Jadi gue niatnya nggak mau minta anterin. Iya. Karena dia lagi bagi-bagiin makanan tuh pas saya acara. Nah, gue minta anterin dia. Dia depan pintu kamar ya udah bang tinggal aja gue gituin. Udah gue masuk. Gue kecil nggak lama. Dia pas keluar gue nggak nagisin lagi sih. Gue nggak nagisin lagi. Ada apa enggaknya gue nggak tahu. Arman ngeliat juga nggak berarti? Kayaknya emang ngeliat dah. Arman. Soalnya kan itu pintu kebuka, Riz. Pintu kamar kebuka. Jadi pas gue arah mau jalan ke belokan mau ke kamar mandi sekaligus kamar, ya kan gue juga kemarin berdua. Pasti dia ngeliat dong, ada orang di situ. Ntar coba gue tanya ntar. Makanya itu gue liat nenek siapa ya? Tapi gue dalam hati gitu. Tapi selama gue bolak-balik kayak ngambil parcel buat Habib, buat Ustadz, Itu kosong. kan di dalam. Kan gue naruh, gue pisah-pisahnya di dalam itu posisi. Dia yang dapur ya.
Enggak, di Meja makan. di kamar itu. Hah? Di kamar toilet itu. Yang kamar itu kan bekas kamar nenek gua, almarhum nenek gua. Gua naruh di situ. Emang kagak ada siapa-siapa. Nah, lu Gua ngambilin itu kan. ada nenek pakai daster coklat. Nggak ada. Mana ada yang pakai dasar kagak ada, pada rapi. Enggak, Empom-empom tanya Arman dulu gua dah. pada Arman rapi. ntar pulang dari sini ntar lu WA gue dah kalau semuanya Iya, Arman iya, lihat juga coba itu ntar. masih Sanu ini sini kasih tau itu iya apa bukan gitu. Iya, iya, ntar gua tanya coba. Oke. Gue jadi lupa dan jadi ngeblank. Gua baru tahu. Mau nanya apaan? Iya, iya. Pokoknya saksinya Bang Arman doang sih. Saksinya Bang Arman. Pokoknya dia yang nganterin gua ke kamar mandi pada saat itu. Ya intinya gokil sih Bang. Rumah lu itu. Ya sampai sekarang nih Bang Aris juga masih nikmatin itu Bang ya. Masih nempatin. Oke, dan ya begitulah. Iya, iya, iya. Gue jadi bingung Bang. Serius deh, gue jadi takut. Tapi belum beberapa hari ke depan mungkin gua akan meninggalkan rumah itulah. Iya, Dengan penuh kenangan lah. Iya. Sedih sih bisa meskipun serem tapi menyedihkan lah, Ntar. banyak kenangan. Iya, gue baru bisa kesana lagi ketika ada tempat yang baru Bang. Ya, Iya, buat gue tunggu, collab-nya gue nanti tempat tunggu, yang baru aja ya. Iya, siap, Yang siap. di situ Gua kayaknya tunggu udah lu banget. ceritain, makanya gue nahan dulu nih. Kalau mau di sini dulu dah. Strong ya. Oke Bang Aris, yang gue mau tanyain ya sampai saat ini berapa hari ke depan lu masih tinggal di situ ya? Berarti kejadiannya cukup sebegitulah ya. Iya. Sampai gue pun mungkin kalau memang nanti ini bukan nenek lu, bukan maksudnya bukan ada orang tua di situ, mungkin gue juga nggak ngalamin hal horor Iya lah, ya. lu pasti ngikut ngalamin. Iya, jadi apa yang ngalamin tuh Kenapa, horor Tan? banget nih. Oke Bang Aris, itu aja kali Bang ya. Gue nggak nanya-nanya, Siap. gue juga udah ngeblank, udah bingung. Iya Bang Aris, terima kasih banyak. Sama-sama, Lu udah Bang berbagi Ibnu. pengalaman lu dan buat Siap. teman-teman semua nih. Setelah nonton video ini mampir juga ke channelnya Bang Aris, Dimensi Mistik, dan di situ juga ada versi abangnya Aris nih. Di versi gue sih juga ada temen dikit. Iya, 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 iya. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi sebelum pamit, gue mengingatkan nih, apapun yang diceritain sama Bang Aris ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Aris ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik Gua Aris. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.